Hari ini kita dapatkan data konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 678 orang. Sunyi, sepi, alam sekitar. Tiada suara petir halilintar. Banyak makhluk terdampak, terpapar COVID-19 yang menggelikan. Gelap gulita sekelilingku, banyak umat merintih pilu. Merenung, bertanya, sendu, kapan corona akan berlalu? Namun, di sini umat Tuhan selalu riang, sebab selalu ada di dalam terang. Siang malam bersenandung riang, hatinya damai, teduh, dan tenang. Sebab di sini Roh Kudus tercurah, kuasa gelap patah lenyap sudah. Makhluk di bumi di surga menyembah, glory, glory, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Di pagi yang indah ini kita dapat berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita awali ibadah hari ini dengan menaikkan pujian sebab Tuhan Maha Besar.
kita satukan hati kita awali ibadah kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur ya Bapa, karena di pagi yang indah ini Tuhan telah mempersatukan kami, walaupun kami tidak jadi satu di satu atap di Gereja Baptis Indonesia Sleman, tapi hati kami bersatu, hati kami bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan berkatilah keluarga per keluarga, warga dari Gereja Baptis Indonesia Sleman ya Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari sakit, penyakit dan mara bahaya Bapa. Berkatilah semoga segala cobaan atau segala sesuatu yang dapat menghambat ibadah ini Tuhan singkirkan, Tuhan usir, Tuhan tengking dari hati kami, sehingga kami dapat berkonsentrasi, dapat benar-benar memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sekali lagi kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya dalam kuat kuasa nama-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita akan naikkan pujian kita lagi. Kita akan nyanyikan pujian Jadikan Aku Indah.
Karena hanya ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan telah menyelamatkan, telah membimbing kita dari ujian hidup, dari perjalanan hidup yang telah kita lalui. Tuhan yang selalu menolong kita dalam setiap kesusahan, Tuhan yang selalu memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan bagi kita semua. Tuhan yang kita kenal dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian kita lagi, pujian Yesuslah Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Nat firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-23.
Saya akan membacakan untuk saudara sekalian nats firman yang akan mendasari khotbah yang akan diberikan oleh Bapak Pendeta Dwi Aryadi pada pagi hari ini, terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-23 di bawah judul keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik. Sembari kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian syukur dari hatiku. Dari hatiku pada
Mari kita akan naikkan persembahan persepuluhan kita dalam doa, sekaligus kita naikkan doa-doa syafaat kita, di mana pokok-pokok doa syafaat kita yang pertama adalah kesehatan jemaat dan gembala sidang, yang kedua pekerjaan jemaat dan pergumulan hidup jemaat, yang ketiga anak-anak GBI Sleman yang sedang mencari sekolah, yang selanjutnya wabah COVID-19 agar cepat teratasi, dan yang terakhir bangsa dan negara. Kami mohon Ibu Partiah untuk memimpin doa persembahan dan doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih, Kau sungguh baik Bapa. Semua karena kemurahan-Mu saja kami dapat berada di rumah-Mu ini. Kembali kami mengucap syukur atas pemeliharaan dari Engkau saja sampai hari ini, dan pagi ini kami akan menaikkan doa-doa kami Bapa. Bapa, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena berkat dari Engkau, walaupun dalam keadaan yang semua serba susah ini, Engkau tetap memelihara kami, dan kami tetap bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kami setiap minggunya. Berkati Bapa setiap tangan-tangan kami yang telah memberi persembahan, dan biarlah setiap persembahan dan perpuluhan kami dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami juga berterima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau beri atas kami. Kami akan berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala Sidang kami dan keluarga. Biarlah Engkau sendiri yang selalu memelihara mereka Bapak, menjaga dan melindungi Bapak Pendeta Dwi Aryadi beserta istri dan kedua putra-putrinya Bapak. Biarlah kesehatan selalu menyertai Bapak Pendeta kami beserta keluarga, terlebih untuk Ibu Dwi yang bekerja di rumah sakit. Biarlah Engkau juga menjaga kesehatan beliau Bapak, di mana saat ini sedang ada virus yang mewabah. Kiranya Ibu Dwi juga selalu dalam perlindungan dari Engkau saja, dan terluput dari wabah virus yang sedang mewabah di tempat kami ini Bapak. Bapak, kami juga teringat kepada putra-putri dari Bapak Pendeta kami Tuhan. Engkau juga menjamah mereka, Engkau menjagai kesehatan mereka. Dan kami juga teringat untuk keluarga besar kami Bapak. Kami teringat jemaat GBI Sleman ini Tuhan. Biarlah satu persatu Engkau jamah, Engkau jauhkan mereka semua dari segala sakit penyakit, dan Engkau beri kesehatan yang berlimpah atas kami semua Bapak. Bapak, kami juga teringat kepada jemaat kami yang saat ini sedang bergumul dalam kehidupannya dan sedang bergumul tentang pekerjaannya Bapak. Bapak, kami tahu saat ini kami mendapatkan tidak semestinya dari setiap apa yang kami kerjakan. Setiap pekerjaan kami berkurang penghasilannya Bapak. Kami tahu Bapak, Engkau tetap menjaga kami. Kami hanya memohon kepada Engkau saja Bapak. Mungkin di setiap kami mungkin ada yang berkurang pendapatan, bahkan ada yang saat ini sedang dirumahkan Bapak. Namun kami percaya Engkau tidak tinggal diam Bapak. Engkau tetap menyertai kami dan Engkau tetap mencukupkan kami. Engkau sedikit pun tidak akan pernah meninggalkan kami untuk mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Kami tetap bersyukur, kami tetap berterima kasih karena sampai saat ini kami masih dalam pemeliharaan-Mu saja. Dan kami juga bergumul untuk para jemaat yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan mencari tempat tinggal ataupun mencari pasangan hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bercampur tangan dan menyertai, dan Engkau akan menolong dan memberikan yang terbaik atas mereka. Bapa, kami teringat kepada anak-anak kami, Jemaat GBI Sleman, yang mungkin saat ini kami sedang berencana untuk mencarikan sekolah untuk anak-anak kami Bapa. Bapa, biarlah Engkau memberikan jalan, Engkau sendiri yang akan memberikan tempat untuk di mana anak-anak kami harus bersekolah. Mulai dari mereka akan masuk PAUD, TK, SD, dan sekolah lanjutan lainnya Bapa. Engkau yang akan mempersiapkan, dan setiap anak kami bisa mendapatkan sekolah yang terbaik, yang mereka inginkan, dan
dimanapun anak kami bersekolah, nama-Mu tetap dipermuliakan Bapa. Bapa, kami juga secara khusus berdoa untuk wabah COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kami ini Tuhan, dan secara khusus di tempat di mana kami tinggal. Kami tahu Bapa, Engkau sungguh baik atas kami Tuhan, walaupun wabah ini sedang menimpa dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tetap menjagai kami, Engkau tetap melindungi kami, dan satu pun dari jemaat kami, dari keluarga kami, Engkau sudah luputkan dari wabah tersebut. Engkau sudah menghalau dari tempat kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan Engkau sudah sangat luar biasa. Kami berdoa Bapa, biarlah wabah COVID-19 ini segera teratasi. Kami mungkin sudah bosan untuk tetap tinggal di rumah Bapa. Kami sudah bosan untuk tidak kemana-mana. Namun kami tahu Bapa, kami harus belajar untuk tetap menjadi anak-anak-Mu yang taat Bapa. Dan kami hanya menyerahkan masalah wabah yang ada di negeri kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau sendiri akan mengatasi dan Engkau sendiri akan segera mengusir wabah COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Kami yang rindu sekolah akan segera kulit sekolah. Kami yang rindu bekerja, kami juga akan bekerja Bapa. Engkau sendiri yang akan membuat segalanya menjadi normal kembali seperti sedia kala. Bapa, kami juga ingat untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami ingat para medis yang saat ini sedang menangani wabah COVID-19 ini Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau beri kesehatan, Engkau jagai, Engkau lindungi Bapa. Engkau jauhkan dari wabah tersebut sehingga para medis yang ada di negeri kami dapat segera menangani, mengobati dan mengatasi wabah COVID-19 ini. Dan semua saudara-saudara kami di seluruh negeri kami ini segera sembuh dan wabah tersebut segera Engkau hilangkan dari negeri kami. Kami juga teringat Bapak Presiden kami beserta jajarannya, beserta para aparat dan juga aparat pemerintah yang terkecil sampai ke RT RW Tuhan. Engkau tetap urapi mereka, Engkau jagai mereka, biarlah campur tangan-Mu yang selalu menolong mereka untuk dapat bekerja yang terbaik, sehingga mereka dapat segera mengatasi wabah COVID-19 ini dengan baik, dan negara kami segera dapat beraktivitas seperti sedia kala. Engkau jagai mereka, Engkau jamah mereka, sehingga negara kami dapat menjadi seperti kemarin dengan penuh kemuliaan-Mu saja Bapa. Engkau tolong mereka untuk dapat menjaga, merawat bangsa kami ini, dan juga semua tidak terlepas dari masyarakatnya Tuhan. Kiranya setiap masyarakat yang ada di negara Indonesia ini bisa taat dengan aturan negara, sehingga apa yang direncanakan oleh negara dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk yang masa akan datang, kiranya negara kami ini dapat menjadi makmur kembali, sejahtera kembali Tuhan, dan hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Inilah doa yang kami naikkan saat ini Tuhan, dan setiap doa kami ini kami naikkan dengan perantaraan anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih pada Bu Partiah yang telah memimpin doa persembahan sekaligus doa syafaat. Tiba saatnya kita akan menerima berkat rohani, makanan rohani bagi kita. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian Kami Datang Penuhi Panggilan-Mu. Setelah pujian ini, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta Dwi Aryati untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa yang dapat kami beri.
dapat kami berikan. Kami penuhi amanah agung, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang berbeban dan penuh kasih. Urapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan terbuka semua kami datang peduli panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami peduli amanah agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami datang penuhi kuasa Roh Suci. Berilah hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Bapa di surga, biarlah pagi hari ini ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja di antara kami. Memang kami dipisahkan oleh tempat, tetapi kesatuan roh kami, kesatuan hati kami dalam menyembah Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Kami bersyukur Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah membimbing kami, menuntun kami untuk tetap teguh berdiri di dalam panggilan kami. Kami tidak tergoncang oleh apapun, meskipun kehidupan kami hari-hari ini harus terpisah dengan orang-orang yang kami cintai, baik untuk bekerja atau untuk beribadah atau untuk aktivitas yang lain. Tetapi kami tetap dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan dan tetap memelihara iman yang ada pada kami hari ini. Bapa, buka hati kami, jamah, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini akan memberikan penyemangat dalam diri kami untuk menjalani dan menghadapi hidup yang kami harus jalani hari-hari ini. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sleman, ini sudah masuk pada minggu terakhir bulan Mei. Sebentar lagi anak-anak kita akan berlibur dari sekolahnya. Padahal sudah libur cukup panjang, tapi dalam rangka pembelajaran jarak jauh masih ditambah lagi 1-2 minggu ke depan. Ketika nanti mereka selesai untuk ujian kenaikan kelas, mereka akan berlibur lagi. Dan satu hal yang kita akan belajar Bapak Ibu, anak-anak kita seringkali merasa juga sudah putus asa. Belajar sudah terus dikerjakan,
tetapi tidak ada kesempatan bertemu dengan teman-temannya, sehingga mereka akhirnya tanda kutip seperti malas kembali untuk belajar. Tugas orang tua adalah bagaimana meyakinkan anak kita di masa-masa seperti sekarang ini, mereka tetap punya semangat untuk belajar. Mereka punya tujuan hidup, tetapi ketika tujuan hidup mereka sekarang ini sedang terganggu karena ada wabah yang sedang terjadi di dunia kita ini, bisa jadi membuat mereka menjadi sedikit patah semangat dan malas. Orang tua punya tanggung jawab untuk mendorong mereka kembali untuk bangkit, meyakinkan anak-anak kita untuk tidak putus asa dan terus menjalani apa yang mereka cita-citakan. Bapak Ibu, jemaat di Kolose yang kita baca ini adalah jemaat hasil dari pelayanan Paulus di kota Efesus. Mengapa, saudara? Salah satu sumber yang saya baca mengatakan bahwa selama 3 tahun Paulus pelayanan di Efesus, itu ada hubungan, ada kontak dengan jemaat di Kolose. Dan salah satunya adalah Epapras yang melayani, yang memimpin jemaat di kota Kolose. Epapras beberapa kali ada kontak dengan Paulus, dan disinilah kita belajar bahwa Paulus juga punya tujuan yang sangat-sangat besar dari jemaat Kolose. Ada beberapa hal yang kita baca nanti bahwa kerinduan Paulus, jemaat di kota Kolose ini betul-betul melakukan apa yang dia cita-citakan, yaitu menjalankan misinya Tuhan Yesus Kristus, melaksanakan apa yang Tuhan Yesus tugaskan kepada jemaat mula-mula. Kalau kita ingat Matius 28, amanat agung ini betul-betul menjadi perintah utama bagi kita orang Kristen, pengikut jalan Tuhan, untuk tetap memberitakan Injil, mengajar orang, dan menuntun orang berkenalan dengan Yesus Kristus. Dan amanat agung inilah yang didengung-dengungkan oleh Paulus kepada jemaat di kota Kolose. Sebagai bapak rohani dari jemaat di kota Kolose, Paulus mendorong jemaat itu untuk punya tujuan dalam pelayanan mereka. Misinya Yesus Kristus harus dijalankan dan mereka harus sampai garis akhir pelayanan. Saudara, ada 2 hal yang saya ambil dari bacaan kita ini. Ayat 23 itu bagian pertama, bagian kedua ayat 20 sampai yang ke-22. Bagian pertama di sini Bapak Ibu, Allah akan mendorong jemaat di kota Kolose menjalankan misinya Tuhan dengan cara seperti apa? Ayat 23 saya bacakan untuk Bapak Ibu yang berada di rumah atau yang melihat siaran ibadah. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, bagian ini Paulus menyadari bahwa Allah itu meneguhkan panggilan jemaat di kota Kolose. Paulus meyakinkan jemaat di kota Kolose bahwa keteguhan iman jemaat itu datangnya dari Tuhan. Dan karena itu Tuhan mengatakan bahwa jemaat harus bertekun dalam iman. Mereka tidak boleh gentar, mereka tidak boleh tergoncang oleh apapun. Mereka jangan mau digeser panggilan iman mereka, pengharapan Injil mereka dengan hal-hal yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Bapak Ibu, ada banyak orang menjadi lemah ketika mereka keluar dari sebuah persekutuan. Ada orang menjadi tidak kuat imannya ketika mereka tidak bersekutu dengan orang-orang yang seiman dengan dia, memuji Tuhan, belajar Alkitab bersama-sama, atau mengadakan sebuah persekutuan di tempat tertentu. Dan sekarang ini kita
bersekutu sendiri di rumah masing-masing. Satu hal pelajaran ini adalah teguhkan iman saudara. Ya, kuatkan iman saudara, jangan mau digeser oleh apapun. Pada saat anak saya mau daftar kuliah, dia sudah daftar di lembaga pendidikan tertentu, lalu kami mencoba menolong untuk meyakinkan dia. Sudah yakin dengan pilihan dia itu. Kalau belum yakin, masih ada waktu untuk mengambil keputusan, cari sekolah yang terbaik bagi dia. Saudara, saya orang tua berusaha meyakinkan anak saya. Di sini Paulus berusaha meyakinkan jemaat di kota Kolose supaya iman mereka itu tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Orang yang imannya teguh di dalam Yesus Kristus, dia akan menyadari hidupnya tidak lagi samar-samar, tidak lagi hidupnya itu ada hal-hal yang membayangi dirinya, tetapi ada keyakinan penuh bahwa di dalam Yesus hidupnya berjalan menuju sebuah kepastian. Pasti dipimpin oleh Tuhan, pasti menuju kepada tujuan yang jelas, yaitu surga yang mulia seperti yang Tuhan janjikan. Masa depannya tidak samar-samar, tidak madesu, masa depan suram, tapi masa depan yang sangat cerah di hadapan Tuhan, sebab Tuhan yang sudah menjadi penjaminnya. Di sini Paulus mengatakan, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan iman yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini. Saudara, firman Tuhan ini sudah disebarluaskan di seluruh dunia seperti dikatakan oleh Alkitab, di seluruh alam di bawah langit ini, dan para pendengarnya harus teguh di dalamnya. Jangan sampai menjadi lemah. Dia harus kuat di dalam Yesus Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, pegang iman saudara. Pegang, jangan digoncang oleh apapun, jangan mudah digeser oleh apapun. Tetap memandang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua Bapak Ibu, ayat 20 sampai yang ke-22 dikatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Perhatikan kalimat itu Bapak Ibu. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sudah memperdamaikan kita orang berdosa dengan Bapa di surga. Karena darah Yesus Kristuslah yang membuat kita sekarang ini dikatakan kudus di hadapan Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, pulang ke surga mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara, tugas memperdamaikan dunia dengan Allah dipercayakan kepada saya dan saudara. Tugas ini harus kita jalankan, di mana kita melaksanakan misinya Tuhan, membawa kabar baik, membawa kabar sukacita, menyebarluaskan berita Injil, menyebarluaskan berita keselamatan kepada banyak orang. Dan saya dan saudara, orang yang dipercaya Tuhan untuk membawa kabar sukacita ini, hidup kita sejak awal sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Kok kita tahu Bapak Ibu, kenapa kita diperdamaikan oleh Tuhan sejak awal? Sebagai orang Kristen, murid-murid Kristus, saudara dan saya, itu sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa seperti apa? Mengusir setan. Saudara nanti bisa baca sendiri Matius pasal yang ke-10
ayat yang pertama, para murid diberi kuasa. Kuasa untuk mengusir setan ditulis pada Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal 8, pasal 1 ayat 8, kuasa untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kuasa-kuasa itu memiliki tujuan bahwa kita ini untuk melakukan, menjalankan, menyelesaikan misinya Tuhan. Berita Injil harus dibawa kepada banyak orang. Orang yang tersesat, orang yang belum mendengar kabar keselamatan harus mendengar kabar itu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Tugas saya dan saudara pergi keluar memberitakan Injil kepada banyak orang. Memperdamaikan segala sesuatu yang ada di dunia dengan yang di surga. Itu tugas yang sungguh mulia. Paulus dari bacaan yang kita baca ini Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa Yesus Kristuslah yang sudah memulai, Yesus Kristuslah yang membuka jalan perdamaian antara dunia dengan surga. Yesus Kristuslah yang terdahulu yang membawa kabar keselamatan ini kepada orang-orang berdosa di dunia dengan cara mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga 40 hari setelah Yesus bangkit. Ini membuktikan bahwa dia memulai jalan yang sangat indah ini, rancangan yang besar ini, bahwa misi Tuhan harus berjalan. Yesus memulainya dan saya serta saudara itu ditugasi oleh Tuhan untuk menyelesaikan tugas ini. Yesus yang mengawali, Yesus juga akan mengakhirinya. Kapan Yesus mengakhirinya? Ketika dia turun dari surga, seperti yang kita baca pada kitab Kisah Rasul, dia naik ke surga dengan awan yang menyelubungi dia. Alkitab menulis dia akan turun sama seperti dia naik. Dia akan menyelesaikan misinya ketika saudara dan saya melakukan tugas-tugas penting itu selama kita hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dua hal pagi ini kita belajar bahwa Yesus Kristus menolong saudara dan saya untuk menjalankan misi agungnya. Orang Kristen sekarang ini bukan orang yang bebas, tetapi orang yang harus menjalankan tugas dari Yesus Kristus. Keselamatan yang dia miliki harus dia amalkan dalam bentuk dia memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Harus dia yakinkan kepada orang lain bahwa Yesus akan menolong seluruh dunia, akan menyelamatkan seluruh dunia jika orang-orang itu percaya kepada dia. Ayat yang ke-17, ini ayat yang menjadi kunci bagi saya belajar bagian ini. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Paulus mengatakan Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dari semua ciptaan, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan Yesus Kristus, termasuk hidup saya dan saudara. Ketika kita hidup di dunia ini, kita berada dalam kendalinya Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya tidak bisa merasa bisa hidup sendiri. Saudara dan saya setelah percaya Yesus Kristus, kita berada dalam kendali Dia, baik tutur kata kita maupun perbuatan kita. Makanya Yesus mengatakan bahwa kita ini gambaran Dia di dunia, cermin bagi dunia bahwa hidup kita ada Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah kitab yang terbuka. Sebagai kitab yang terbuka, pasti dibaca oleh banyak orang. Dan ketika orang membaca hidup kita, orang membaca perilaku kita, orang membaca tutur kata kita, orang membaca pikiran kita, semua itu harus muncul karena Yesus Kristus. Pikiran kita, perkataan kita,
perbuatan kita harus mencerminkan itulah kehendak Yesus Kristus. Berbahagialah saudara dan saya yang sampai hari ini masih memelihara iman di dalam Yesus Kristus. Kita kuat karena Dia. Kita tidak digoyahkan, tidak digoncangkan karena Dia. Tidak mudah digeser iman kita karena Yesus ada di dalam diri kita. Bersukacita sebab Yesus tinggal diam dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami serahkan Tuhan hari ini, di mana kami mengucap syukur atas peneguhan iman kami oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami diyakinkan supaya kami tidak mudah digeser pengharapan iman kami, tidak mudah digoncang keyakinan kami oleh apapun. Sebab roh yang tinggal dalam diri kami lebih kuat daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Roh yang tinggal dan menguasai hidup kami lebih hebat daripada roh-roh yang ada di dunia yang kami jalani sekarang ini. Roh Yesus Kristus itulah yang membuat kami semakin percaya diri bahwa iman kami, iman yang penuh dengan pengharapan, iman yang sungguh-sungguh memberikan kami kedamaian. Kami yakin di dalam Yesus Kristus kami tidak dapat digoncang oleh apapun. Karena kami diyakinkan iman kami oleh Yesus Kristus, maka kami diberikan tugas yang besar. Kami harus meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini, membawa kabar baik kepada banyak orang dimanapun kami bertemu dengan mereka. Kabar baik, kabar keselamatan yang kami miliki, kami sebarluaskan kepada orang lain. Kami saksikan kepada orang lain. Kami ceritakan dimanapun kami berada, supaya orang juga mengenal Yesus Kristus yang diam dalam diri kami. Misi Yesus Kristus menyebarluaskan kabar keselamatan kepada dunia ini, sekarang ini dipercayakan kepada kami. Dan kami harus berani menceritakan keselamatan itu kepada orang lain, supaya misinya Tuhan itu bisa berjalan sampai akhir. Bapa Surgawi, kami serahkan Tuhan rasa syukur kami jikalau pada pagi hari ini kami boleh membaca firman Tuhan dari kitab Kolose yang ditulis karena rasa cinta Paulus kepada jemaat di kota Kolose, membangkitkan semangat jemaat di sana dan membakar iman mereka untuk tetap berkobar-kobar. Biarlah tulisan Paulus itu juga memberikan dampak bagi hidup kami. Firman Tuhan yang kami baca hari ini juga memberikan kekuatan kepada kami bahwa iman kami sekarang ini teguh, kuat di dalam Yesus Kristus. Hanya kepada Engkau Tuhan kami serahkan firman Tuhan pagi ini. Sempurnakan apa yang kami dengar, lengkapi apa yang belum lengkap pada hari ini, dan Roh-Mu lah yang menyempurnakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lagu yang terakhir kita akan menyanyikan bersama-sama. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu.
di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, jadikan kami satu Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Jadikan kami satu Tuhan, untuk menjalankan misinya Tuhan. Ada banyak tugas yang dipercayakan kepada kami sebagai orang percaya. Ada banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan sampai akhir hidup kami, demi amanat Tuhan Yesus Kristus yang diturunkan kepada kami. Biarlah ketika kami berada di dunia ini, menyelesaikan tugas kami ini sampai garis akhir hidup kami. Sebagai seorang atlet, kami akan bertanding sampai garis akhir. Sebagai seorang petani, kami akan terus berjuang menjadi seorang petani yang baik sampai kami memanen hasil dari pertanian kami. Sebagai seorang yang dipercayakan Tuhan untuk menyelesaikan tugas ini, biarlah kami menyelesaikan tugas pertandingan ini sampai dengan garis akhir nanti. Bapa Surgawi, misinya Tuhan Yesus Kristus harus kami selesaikan sampai kami dipanggil Tuhan. Sekecil apapun perbuatan kami, biarlah kami melakukan tugas itu dengan baik. Bahkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar sekalipun, kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menuntun kami menyelesaikan pekerjaan besar itu. Di mana berita Injil kami sebarluaskan kepada orang lain, kepada tetangga kanan kiri kami, bahkan kepada keluarga kami yang belum percaya Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan menyertai saudara hari ini. Kiranya roh Tuhan yang ada pada saudara menggemakan berita Injil yang besar itu dalam hidup saudara, dan menuntun saudara untuk membawa berita itu kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga diselamatkan. Rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, pasangan hidup saudara, anak-anak saudara, bahkan kesehatan saudara pun pasti diberkati oleh Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri selama kita mengundang Dia, mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, menguasai kita dan menuntun kita. Damai sejahtera Yesus Kristus kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini sudah kita laksanakan. Tiba saatnya saya akan membacakan warta jemaat.
Yang pertama, dikarenakan wabah COVID-19 telah meluas, ibadah raya akan dilakukan secara online melalui akun YouTube Gereja Baptis Indonesia Sleman. Mohon setiap jemaat dapat mensubscribe dan mengaktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Gereja Baptis Indonesia Sleman. Selama ibadah raya dilakukan secara online, perkeluarga dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara ditransfer ke nomor rekening 1370011982111 Bank Mandiri atas nama Ristiana Wati Wahyuningrum. Yang selanjutnya untuk petugas pelayanan minggu depan, untuk jam doa MC Bapak Heri Nugroho, musik Saudari Erlina, firman Tuhan Bapak Pendeta Dwi Aryadi, LCD Saudari Ayu. Untuk ibadah raya online tanggal 7 Juni 2020, untuk MC Bapak Nindya Rumirnanto, untuk singer Ibu Sunarti dan Bapak Sukabdiono, musik Saudara Vio, Erlina, Patu, Markus, dan Agung, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dwi Aryadi, LCD Saudari Devina, doa syafaat Bapak Widodo, dan bunga segar Ibu Suloso. Saya atas nama pelayan mimbar mohon maaf jika pelayanan kami tidak berkenan, ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.